Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah 5C untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang diampu oleh Ibu Ruli Priyanti Lining Tiasari dengan judul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur, sedangkan pembiayaan adalah suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah guna menunjang kegiatan perekonomian. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi dalam hal pemberian fasilitas keuangan yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Bentuk-bentuk pembiayaan bank syariah. 1. Pembiayaan murabah dan istisna. Murabah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pemberi. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural serta yang dikontrak, karena dalam murabah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Sedangkan pembiayaan istisna adalah transaksi jual beli cicilan seperti murabah muajjal. Jadi metode pembayaran pada jual beli murabah muajjal sama dengan metode pembayaran jual beli istisna, yaitu sama-sama dengan sistem angsuran, yang membedakan hanyalah waktu penyerahan barang. 2. Pembiayaan ijarah dan IMBT. Transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan barang itu sendiri, dan dalam akad ijarah juga tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-ba'i dan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Al-ba'i merupakan akad jual beli, sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan kombinasi antara sewa penyewa dari jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Adapun faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah, yang pertama pelaku atau pemilik modal maupun pelaksanaan usaha. Yang kedua objek mudharabah atau modal dan kerja. Yang ketiga persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul, dan yang keempat nisbah keuntungan. Fungsi pembiayaan. Ada beberapa fungsi pembiayaan, antara lain yang pertama, pembiayaan dengan prinsip syariah. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan tidak memberatkan debitur. Yang kedua adalah membantu kaum duafa. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga adalah membantu masyarakat ekonomi lemah. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang akan dilakukan. Kemudian ada meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan utilitas suatu barang dari barang mentah menjadi barang yang jadi. Tujuan dari pembiayaan bank syariah sendiri guna memenuhi kebutuhan pemilik. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank, sehingga para pemilik bank mengharapkan akan memperoleh dari proses pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Yang kedua, untuk pegawai. Para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank melalui pendapatan yang diterima bank dalam berbagai proses pembiayaan yang mereka lakukan. Yang keempat, masyarakat umum, dan dalam hal ini umumnya adalah konsumen. Keempat adalah pemerintah yang dapat mendapatkan penghasilan dari pajak atas pendapatan yang dihasilkan melalui pembiayaan pada bank syariah. Yang kelima adalah bank sendiri. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari proses penyaluran pembiayaan diharapkan akan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya. Selanjutnya, bagaimana sistem pembiayaan dalam bank syariah?
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi dua. Yang pertama menurut sifat penggunaannya dan menurut keperluannya. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan bentuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Kemudian ada pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal itu. Produk pembiayaan bank syariah ada 3 macam. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Yang dimaksud dari pembiayaan modal kerja syariah itu adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian selanjutnya ada pembiayaan investasi syariah. Itu adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods. Kemudian yang ketiga, pembiayaan konsumtif itu sangat diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Yang dimaksud dari kelima jenis pembiayaan modal kerja syariah tersebut, yang pertama, pembiayaan modal kerja mudharabah itu merupakan pembiayaan dengan perjanjian antara perantara dana dan pengelola dana. Kemudian yang kedua, pembiayaan modal kerja istisna, yaitu pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja salam, itu sama dengan pembiayaan modal kerja istisna, yaitu pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang. Kemudian yang keempat, pembiayaan modal kerja murabahah, itu adalah pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Kemudian yang kelima, pembiayaan modal kerja ijarah adalah pembiayaan dengan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, sehingga ada ciri pembiayaan investasi meliputi yang pertama, pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal. Yang kedua, memiliki perencanaan yang matang dan terarah. Yang ketiga, umumnya berjangka waktu menengah dan panjang. Yang keempat, pada umumnya diberikan dalam jumlah besar dan pendapatannya cukup lama. Kemudian, untuk pembiayaan konsumtif itu sangat diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Biasanya kebutuhan konsumtif yang di-cover oleh bank syariah adalah kebutuhan dasar seperti pembelian rumah untuk dihuni. Analisis pembiayaan adalah menilai besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang dipinjam dan membayar margin keuntungan serta bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian. Tujuan analisis pembiayaan antara lain yang pertama menilai kelayakan usaha calon peminjam, yang kedua menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan yang ketiga adalah menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Setelah tujuan terlaksana, akan ada pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola bank syariah terhadap nasabahnya. Pendekatan tersebut adalah yang pertama, pendekatan jaminan, di mana bank selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan dari peminjam. Yang kedua, pendekatan karakter, di mana bank mencermati karakter dari nasabah. Yang ketiga, ada pendekatan kemampuan pelunasan, yaitu bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi pinjamannya. Yang keempat, ada pendekatan dengan studi kelayakan, di mana bank memperhatikan kelayakan usaha dari nasabah. Yang kelima, ada pendekatan fungsi-fungsi bank yang tidak lain sebagai lembaga intermediasi. Prinsip analisis pembiayaan. Prinsip ini didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter merupakan sifat nasabah, capacity merupakan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman, kemudian ada kapital, yaitu besarnya modal yang dibutuhkan nasabah, ada kolateral, yaitu penjaminan yang dimiliki nasabah, dan yang terakhir ada condition, yaitu keadaan nasabah prospek atau tidak. Kemudian ada prosedur analisis pembiayaan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan adalah yang pertama, prosedur analisis, yang meliputi berkas dan pencatatan, serta data pokok dan analisis pendahuluan. Yang kedua, ada keputusan permohonan pembiayaan, yang meliputi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan wewenang pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aspek-aspek analisis pembiayaan yang meliputi pertama, evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi. Jadi semakin maju dan berhasil pemasaran hasil produksi akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka. Yang kedua, evaluasi manajemen perusahaan, di mana manajemen adalah faktor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan. Untuk yang terakhir, ada rasio-rasio keuangan analisis laporan keuangan. Jadi rasio yang sering digunakan antara lain yang pertama, profitability ratios, yang kedua, financial leverage ratios, yang ketiga, financial liquidity ratio, yang keempat, activities performance